Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Hesti Astriani, NPM 21130220009. Di sini saya akan menceritakan sejarah kepanduan di Indonesia. Sejarah kepanduan Indonesia. Pada tahun 1912 dimulai latihan sekelompok pandu di Batavia, yaitu di Jakarta pada masa penjajahan Belanda, yang kemudian menjadi cabang dari Netherlands Pathfinders Organisati atau NPO. 2 tahun kemudian, cabang tersebut disahkan berdiri sendiri dan dinamakan Nederlands Indische Padvinders Vereniging atau NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada saat itu, sebagian besar anggota NIPV adalah pandu-pandu keturunan Belanda. Namun, pada tahun 1916 berdiri suatu organisasi kepanduan yang sepenuhnya merupakan pandu-pandu Bumiputra, yaitu Mangkunegara VII, pemimpin Keraton Solo yang membentuk Javans Padvinders Organisati. Setelah itu muncul organisasi kepanduan berbasis agama, kesukuan, dan lainnya, antara lain Padvinder Muhammadiyah atau Hizbul Watan atau Nasional Padvinderij, Syarikat Islam Afdeling Pandu, Kepanduan Bangsa Indonesia, Indonesisch Nasional Padvinders Organisati, Pandu Indonesia Padvinders Organisati, Pasundan, Pandu Kesultanan, El Hilal, Pandu Ansor, Al-Watoni, Tridharma Kristen, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia. Kepanduan yang ada di Hindia Belanda ternyata berkembang cukup baik. Hal itu menarik perhatian pula dari Bapak Pandu Sedunia, Lord Baden-Powell, yang bersama istrinya, Lady Baden-Powell, dan anak-anak mereka mengunjungi organisasi kepanduan di Batavia, Semarang, Surabaya pada awal Desember tahun 1934. Para pandu di Hindia Belanda pernah pula mengikuti Jambore Kepanduan Sedunia. Bila pada Jambore Sedunia tahun 1933 di Hungaria hanya sebatas pada kunjungan delegasi kecil untuk menyaksikan kegiatan akbar itu, maka pada Jambore Sedunia 1937 di Belanda ikut pula kontingen pandu Hindia Belanda yang terdiri dari pandu-pandu keturunan Belanda, Bumiputra khususnya, dari Batavia dan Bandung, lalu dari pandu Mangkunegara dari Ambon, dan sejumlah pandu keturunan Tionghoa dan Arab. Sementara di dalam negeri, kegiatan perkemahan dan jambore kepanduan juga diadakan di sejumlah tempat, di antaranya pada 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta berlangsung All Indonesian Jambore atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OMOM. Pada 27 sampai 29 Desember 1945 berlangsung Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta. Kongres tersebut menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. Namun, ketika Belanda kembali mengadakan agresi militer pada 1948, Pandu Rakyat dilarang berdiri di daerah-daerah yang sudah dikuasai Belanda. Hal tersebut memicu munculnya organisasi seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putri Indonesia atau PPI, dan Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. Pada perkembangannya, Kepanduan Indonesia kemudian terpecah menjadi 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia atau Parkindo. Namun, jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah anggota perkumpulan. Selain itu, masih ada rasa golongan yang tinggi, sehingga membuat Perkindo menjadi lemah. Untuk mencegah hal itu, Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu merupakan Pandu Agung menggagas peleburan berbagai organisasi kepanduan dalam satu wadah. Hal itu pertama kali diungkapkan Presiden Soekarno ketika mengunjungi perkemahan besar
Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di Desa Semanggi, Ciputat, Tangerang pada awal Oktober 1959. Presiden kemudian juga mengumpulkan tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan di Indonesia. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Presiden menunjuk panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prijono, Aziz Saleh, Ahmadi, dan Muljadi Jojo Martono. Gerakan Pramuka tersebut diawali dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Pada 9 Maret 1961 diresmikan nama Pramuka dan menjadi Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pada tanggal 20 Mei 1961 diterbitkan Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka dan momen tersebut dikenal sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pada tanggal 20 Juli 1961 para wakil organisasi kepanduan Indonesia mengeluarkan pernyataan di Istana Olahraga Senayan untuk meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka sehingga disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Setelah itu, pada tanggal 14 Agustus 1961 Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas dalam suatu upacara di dalam Istana Negara. Ditandai dengan penyerahan panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga menjadi ketua pertama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Panji itu lalu diteruskan Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada suatu barisan defile yang terdiri dari para pramuka di Jakarta dan dibawa berkeliling kota. Tanggal 14 Agustus itulah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka dan dirayakan di seluruh pramuka setiap tahunnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.